baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Daripada mulut kita ngomongin orang lain, mulai malam ini kita dawamkan istighfar. Nabi saya katakan dosanya sudah mendapat jaminan ampun, istighfarnya enggak kurang sehari semalam 100 kali. Dalam satu makalah disebutkan la kabirata ma'al istighfar, enggak ada kesalahan dan dosa yang menggunung kalau dia digempur terus dengan istighfar. Itu dosa tambah lama terkikis terus. Amin. Tapi sebaliknya, la saghirata ma'al istimrar, tidak ada kesalahan yang kelihatannya kecil, tapi kalau dikerjakan terus menerus, tidak pernah digempur dengan istighfar, itu kesalahan tambah lama numpuk jadi dosa gunung. Jelas? Jelas? Semua kita pasti yang datang malam ini penuh dengan kesalahan dan dosa. Betul apa enggak? Di majelis ini kita istighfar. Malam ini kita niat seterusnya kita dawamkan istighfar. Dengan tujuan apa? Mendapat keridhaan Allah. Kesalahan dan dosa kita dilebur. Amin ya rabbal. Yang kedua, daripada kita ngomentarin orang lain macam-macam, terbuang waktu cuma-cuma, hanya menambah dosa buat diri kita, mendingan kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, satu-satunya pemimpin di dunia yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun pemimpin di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Lihatlah sejarah, saudara. Biasanya pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada musim-musim tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat, pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya jadi pemimpin. Setelah saya terpilih, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Saya akan berantas korupsi. Begitu jadi pemimpin, janjinya cuma sekedar janji. Betul? Mau mensejahterakan rakyat, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Orang bilang sekarang ini rakyat istilahnya udah jatuh ketiban tangga. Harga kebutuhan BBM, harga BBM naik diikuti dengan harga-harga kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Betul apa tidak? Betul. Yang sangat merasakan dampak kenaikan harga, ini kan umumnya kaum ibu nih. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000 suruh belanja, dapat apa? Betul? 10.000 beli apa? Walaupun harga BBM sudah turun, harga-harga yang lain tetap saja naik melambung tinggi. Cabai naik. Betul apa enggak? Betul. Daging naik. Ayam naik. Telur naik. Beras naik. Gas naik. Susu kendor.
Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Ayo kita renungkan. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh buat kita bawa pulang. Kita makin mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Apa bukti cinta Nabi kepada kita? Pertama, untuk ukuran hidup orang pebayuran. Ini pebayuran, betul ya? Hah? Kedung Waringin. Untuk ukuran hidup orang Kedung Waringin, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang berbekas di pipinya yang mulia. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyin, penghulu para nabi dan rasul, tidur geletak beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendiri. Mau apa Muhammad? Semuanya aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas? Itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih mementingkan umat dan rakyat, hidup sederhana daripada hidup bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Betul. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita. Saudara, di akhir hayat sebelum ruh berpisah dengan jasad, 3 kalimat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi. As-sholah, as-sholah, sholat, dirikan sholat, sholat, kerjakan sholat. Siapa yang mengerjakan sholat, dia sedang mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Cinta kepada baginda Nabi, maka jalankan perintah sholat. Yang kedua, an-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Ayo kita lihat, saudara, di akhir hayat sebagai seorang bapak, Nabi nggak manggilin nama anak semata wayangnya Sayyidah Fatimah. Betul apa enggak? Di akhir hayat sebagai seorang suami, Nabi nggak manggilin nama istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di akhir hayat, Nabi nggak manggilin cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi yang dipanggil di akhir hayat baginda Nabi tidak lain kalimat ummati, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada kita komentarin yang enggak-enggak, yang kedua, lebih baik lisan kita basahkan dengan sholawat. Semua kita di akhirat pasti akan memohon untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat beliau kalau di alam dunia kita nggak mau baca sholawat kepada Nabi? Jelas Bu? Bu? Cuma persoalannya begini,
kita ini umat Islam sebagian besar baru cuma sekedar pintar ngaku umat Nabi Muhammad. Hei, kita ini baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Yang namanya ngaku boleh-boleh aja, mudah, murah, siapapun boleh ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa enggak, itu jadi persoalan utama. Jelas? Jelas? Sama juga begini nih, saya tanya, Bu, Ibu kenal nggak sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasian deh loh. Apa bedanya sama kita? Kita ngaku cinta kepada baginda Nabi. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa enggak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, pesan saya pertama, kerjakan ibadah sholat lebih khusyuk dan berkualitas. Walaupun Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya makin luar biasa. Saya yakin nih, kalau ada orang dari Kedung Waringin dosanya sudah mendapat jaminan ampun, pasti itu orang berhenti sholat. Betul apa enggak? Nabi enggak. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya luar biasa. Sejarah mencatat, Nabi itu sepertiga malam waktunya yang terakhir, beliau sudah berdiri melaksanakan sholat tahajud. Kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi kalau sholat kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang Kedung Waringin banyak yang kakinya pada bengkak di sini nih. Asam urat. Kata Nabi begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan dihisap lebih dulu adalah amalan sholat. Saudara, yakinlah, semua kita yang datang malam ini ikut pengajian, nanti di akhirat akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Kedung Waringin pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Sebab sering dikatakan orang sholat itu macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar tuh. Ada di Kedung Waringin kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Oh, saya kalau sama masyarakat Kedung Waringin nih, hakul yakin, saya percaya. Saya sering lewat sini kok. Orang-orang sini itu kalau sholat berjamaah masjid full. Sholat rawatib masjid musola full. Apalagi saya tahu persis orang sini kalau sholat subuh berjamaah di masjid, masjid penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, mau diaku nanti
Di antaranya adalah tingkatkan kualitas sholat kita. Seorang muslim yang sholatnya dilakukan dengan baik dan benar, rukun dan syaratnya terpenuhi, khusyuk, tata caranya dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah sholatnya akan membentuk kepribadian. Begitu selesai sholat, kembali dia ke tengah-tengah masyarakat, dia akan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Enggak pernah usil, enggak mau cari masalah. Ini mohon maaf, kita ini masih banyak yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat kita kerjain cuma sekedar rutinitas. Sholat tidak membentuk watak dan kepribadian kita. Akibatnya begitu kita bergaul di tengah masyarakat, sholat tidak punya dampak dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kenapa? Sholat dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah sholat, begitu selesai melaksanakan sholat, kembali ke tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Siapa contoh dan teladan kita? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, Nabi adalah manusia yang sholatnya paling khusyuk. Ketika beribadah sholat, Nabi membentuk pribadinya menjadi pribadi yang soleh. Tapi di luar ibadah sholat, Nabi membentuk pribadinya sesuai dengan yang diajarkan ibadah sholat, menjadi soleh secara sosial. Ini penting nih. Maka seorang muslim ketika selesai melaksanakan sholat di masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dulu ada orang Yahudi di Madinah. Tiap hari Nabi datang untuk nyuapin makanan. Kita lihat nih. Nabi asli orang Mekah. Ini orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Inilah sholat yang kita kerjakan. Sholat mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun dengan landasan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang muslim yang berhasil melaksanakan ibadah sholatnya, dia hidup di tengah masyarakat berbuat baik, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Jelas? Jelas? Kepada siapa saja berbuat baik, kalau niatnya mencari ridho Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Nabi datang nyuapin makanan orang Yahudi ini. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri Yahudi, pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Merah kuping Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Besok Nabi datang nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Padahal Nabi lagi nyuapin dia. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak, terus disuapin oleh baginda Nabi dengan penuh rasa memuliakan dan menghormati. Saya tanya orang Kedung Waringin nih, masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah?
Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah ibadah yang kita kerjakan, hendaknya membentuk watak dan kepribadian, kembali ke tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nabi adalah rasul yang berpredikat rahmatan lil alamin. Kalau kita pengen diakui sebagai pengikut Nabi nanti di akhirat, ayo mulai saat ini dan seterusnya. Selain kita mendawamkan sholawat kepada beliau, kita berusaha menebarkan nilai kebaikan. Jadilah pribadi muslim yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, tidak usah diragukan lagi, tidak usah disangsikan lagi betapa Nabi cinta kepada kita. Persoalannya sekarang kita buktikan bahwa kita juga cinta kepada baginda Nabi. Di akhirat nanti diakui umat beliau dengan banyak membaca sholawat, mengerjakan ibadah, lalu memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Bu, sesungguhnya kalau kita berbuat baik sama orang lain, kelihatannya memang orang itu menerima kebaikan kita, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ibu memberikan saya uang 15 juta. Kelihatannya ibu berbuat baik kepada saya, tapi sesungguhnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Begitupun Allah tidak merasa rugi dari perbuatan zolim yang kita kerjakan. Perbuatan baik yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat kita. Sementara perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu pun akan kembali buat diri kita. Se-Jawa Barat orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa enggak? Se-Jawa Barat orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan, itu akan kembali menimpa kita dan menemani kita di alam kubur. Maaf, ini semua yang datang malam ini kan calon-calon jenazah. Betul apa enggak? Ada enggak orang yang hidup terus-terusan di sini? Semua kita pasti akan masuk ke dalam kubur. Benar apa enggak? Kata Nabi, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, perbuatan kita. Nih yang nganterin ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang, nggak mau nemenin kita di dalam kubur. Makanya Bu, maaf kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Betul apa enggak? Dan jangan kira juga suami itu enggak sedih. Oh, ibu jangan salah sangka, kami nih para suami menjadikan istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Sedihlah para suami. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istrinya? Nangis, bercucuran air mata, tapi mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Yang menemani kita tidak lain adalah amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang menemani kita di alam kubur. Sebaliknya, kalau perbuatan jahat yang kita lakukan, maka perbuatan jahat itu juga yang menemani kita di alam kubur. Maka dengan itu saya mengingatkan sekali lagi, cinta kita kepada baginda Nabi harus dibuktikan dengan memperbanyak ibadah, karena itu amalan yang menemani kita di dalam kubur. Ibu bapak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin.
diberikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, di akhirat kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitil kalniyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.